Saat Tuhan Yesus mengajar dan umat duduk mendengar pengajaran Tuhan, tiba-tiba terjadi interupsi. Dan sebagaimana yang sudah interupsi itu sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang liar terjadi, pelik dan sangat kejam, diperhadapkan kepada Yesus saat Yesus mengajar banyak orang pada waktu itu. Dan ironis bahwa interupsi itu dengan hal yang pelik dan mengerikan ini dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka, saudara, dikatakan dalam firman Tuhan, mengarap paksa perempuan yang malang berdosa ini, yang kedapatan berbuat zina, disertai dengan teriakan-teriakan yang kasar, diseret, didorong di hadapan Yesus, dan mereka berseru, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita semua untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian ini. Karena memang saudara, dalam Taurat Tuhan dapat kita lihat di Ulangan pasal 22, kita juga dapat lihat di Imamat pasal 20, dan masih banyak lagi. Saya bacakan salah satunya. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati, sampai dia, sebab dia telah menodai orang Israel. Lalu interupsi itu berkata, "Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Saudara, mari kita bayangkan situasi pada waktu itu. Mari kita pahami bahwa apapun jawaban dari Tuhan Yesus terhadap pertanyaan ahli Taurat dan orang Farisi membawa resiko yang sangat berbahaya buat Yesus dan dapat menyeretnya dalam kematian. Bayangkan saja, saudara, kalau Yesus menjawab, "Ya, perempuan ini harus direjam batu." Satu segi, saudara, sesuai dengan keinginan dan harapan dari orang Yahudi, karena sesuai dengan hukum Taurat Musa, yang memang memberi wewenang kepada mereka untuk merejam dengan batu perempuan ini. Tak seorang pun akan keberatan. Tetapi, saudara, di sisi lain, Yesus akan dibawa kepada tuduhan melawan hukum Romawi. Pemerintahan di Israel atau penjajah yang berkuasa pada waktu itu, yang tentu mempunyai hukum sipil tersendiri yang terpisah dari mahkamah agama Yahudi, bahwa orang tidak boleh semena-mena dibunuh beramai-ramai, entah dia kedapatan mencuri, entah kedapatan tanpa keputusan dari pengadilan yang sah pemerintah. Orang banyak atau massa sama sekali tidak boleh mencabut nyawa orang lain dengan main hakim sendiri, merejam batu. Maka hukum rejam batu sudah dihapus oleh pemerintah Romawi. Dan apabila Yesus mengatakan ya, itu berarti Yesus masuk ke dalam tuduhan memimpin makar, melakukan subversi, memberontak melawan hukum Romawi, melawan pemerintahan penjajahan Romawi. Sekarang kita balik. Kalau Yesus menjawab, tidak boleh untuk direjam batu, apa yang terjadi? Satu sisi sesuai dengan hukum Romawi yang saya katakan tadi, tetapi akan segera menyulut kemarahan dari orang-orang Yahudi yang kecewa, yang marah dan emosional, dan dapat menyerang
dan menganiaya dan membinasakan Yesus karena melawan hukum Taurat. Jadi saudara, mari kita masuk dalam situasi waktu itu. Apapun jawab Yesus akan membawa persoalan yang sangat pelik dan membahayakan. Seperti film berjudul Maju Kena, Mundur juga Kena. Maka sebelum kita membahas bagaimana Yesus menjawab persoalan ini, kita pertama-tama melihat apa motivasi para ahli Taurat dan Farisi melakukan interupsi di tengah kekusukan ibadah, mendengar pengajaran Allah dan melakukan peristiwa liar seperti ini. Apakah mereka sungguh-sungguh ingin mendapatkan jawaban dari Tuhan? Apakah mereka sungguh ingin memperoleh jawaban terang dari persoalan yang sedang mereka hadapi? Ternyata saudara, semua itu hanyalah rencana jahat yang sudah dipersiapkan dengan rapi untuk menjebak Tuhan Yesus. Agar dengan demikian Yesus akan masuk, apapun jawabannya akan masuk dalam jebakan mereka, entah melawan hukum Romawi satu sisi atau melawan hukum Yahudi yang semua risikonya membawa bahaya besar pada dirinya. Sehingga mereka, saudara, dapat mendakwa Yesus bahwa mereka merencanakan begitu rapinya dan semua itu terjadi di muka Bait Salomo, saudara. Ini kisah terjadi di pelataran Kenisa. Saya tahu di tempat itulah loh batu 10 perintah Allah dan Taurat Tuhan yang dijunjung tinggi tersimpan dalam tabut perjanjian. Dan tempat itu dipilih kalau Yesus melawan Taurat Tuhan di tempat yang sangat dijunjung tinggi oleh orang Yahudi, itu akan membangkitkan dan menyulut kemarahan yang luar biasa buat orang Yahudi. Saudara, itulah tujuan dari ahli Taurat dan orang Farisi. Maka dengan demikian mereka dapat merejam mati bukan hanya perempuan berdosa, tetapi juga Yesus. Namun sesungguhnya, saudara, yang ingin direjam bukan perempuan itu, tetapi Yesus sendiri. Dan itu terbukti nanti, saudara, pada waktu penyamun Barabas diminta oleh Pilatus untuk menggantikan Yesus, dan semua berteriak, salibkan Yesus. Dan mereka lebih ingin untuk merejam batu Yesus. Namun toh dengan kasus ini, sebuah rancangan sekali pukul, 2 nyawa tersingkir, si perempuan berzina dan Yesus. Niat busuk itu, saudara, dijelaskan di ayat yang ke-6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Mari kita pahami pertama-tama, saudara, kasus seperti ini, niat busuk seperti ini, saudara, ini dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Siapa mereka itu? Siapa ahli Taurat dan orang Farisi itu? Yang mempunyai rancangan begitu jahat untuk membinasakan Yesus. Mereka itu, saudara, kalau bukan di mata Tuhan, di mata semua manusia yang ada pada waktu itu, ini adalah alim ulama, saudara. Ini rohaniawan yang berjubah, bersorban alim ulama, tampil sebagai orang-orang yang diangkat, dipandang suci, yang tiap-tiap hari bekerja di bait Allah seperti saya ini, saudara. Anggota-anggota mahkamah agama yang penuh dengan gengsi.
Dalam tradisi, saudara, mereka ini dikenal sebagai orang-orang kesayangan dari Tuhan yang dipuji-puji oleh para malaikat penghuni surga dalam tradisi. Itu di mata semua manusia. Namun hari ini, saudara, kita membaca firman Tuhan berbeda dengan apa yang ada di mata Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan jungkir balik, upside down dari semua pandangan manusia mengenai orang kudus seperti ini. Karena kedatangan Tuhan yang Maha Tahu itu membawa moment of truth, membuka selubung mereka untuk berhadapan dengan kenyataan kebenaran akan keberadaan dirinya. Moment of truth seperti itu. Dalam menguak kebenaran itu tentu mengejutkan buat banyak orang. Yesus berkata, celaka kamu hai ahli-ahli Taurat. Bagaimana alim ulama orang suci dikatakan celaka? Dan kamu orang-orang Farisi, kamu orang-orang munafik. Apalagi dikatakan Tuhan Yesus? Di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, kamu suci di mata orang. Tapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Apalagi dikatakan Tuhan Yesus, sebab cawan pinggan kamu bersihkan dari luar, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Kamu seperti kuburan dilabur putih luarnya, tapi sebelah dalamnya memang luarnya tampak bersih, tapi di sebelah dalam tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Apalagi ini yang paling wajar, bahwa kamu itu menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya engkau adalah serigala yang buas. Itulah moment of truth, saudara. Saat kebenaran keberadaan mereka dinyatakan oleh Tuhan. Topeng kepalsuan, kesucian, kekudusan dibuka, sehingga nyata kemunafikan, hipokrisi mereka itu, legalisme, keangkuhan, arogansi. Apalagi kalau saya lihat setiap kali Yesus berhadapan dengan orang-orang quote and quote suci ini, selalu dibawa kepada moment of truth itu. Keserakan, bias yang mereka lakukan, sikap menindas, opresif, dan masih banyak momen lain, moment of truth lainnya dinyatakan Yesus kepada mereka. Kebenaran yang dinyatakan, moment of truth ini, saudara, memang menyakitkan. Apabila kebenaran, saudara, itu ditampilkan secara terang benderang oleh terang dunia ini, maka saat itu banyak fakta yang tersembunyi dari mata manusia, saudara, akan disikapkan. Dan hal itu dinyatakan pada saat nanti penghakiman terakhir. Itulah moment of truth buat kita semua, yang akan terjadi kejutan buat kita semuanya. Sebagaimana Yesus katakan, bukan semua orang yang berseru Tuhan, 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 Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bahkan orang kata, bukankah aku bernubuat demi nama Tuhan? Bukankah aku mengusir setan demi nama Tuhan? Bukan, dan seterusnya. Tapi moment of truth itu akan dinyatakan, enyahlah kamu, hai sekalian membuat kejahatan. Persoalannya, saudara, adalah tidak semua orang dapat menerima kenyataan kebenaran dirinya itu. Moment of truth. Sebagaimana para ahli Taurat dan orang Farisi yang kita baca hari ini.
ini. Justru para alim ulama itu, mereka senang, mereka nyaman untuk terus hidup di belakang bayang-bayang kepalsuan mereka, dalam sandiwara dan topeng mereka berbulu domba, padahal sesungguhnya adalah serigala. Semua sifat yang semu dan tidak nyata. Maka tidak sedikit orang seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang sesungguhnya menolak kebenaran, saudara. Perlawanan ini, saudara, pada umumnya diberikan oleh mereka yang melakukan kesalahan dan tidak ingin kesalahan itu diketahui oleh orang banyak. Bahkan tidak jarang, saudara, kita dapat melihat bahwa seorang melakukan kesalahan akan selalu berusaha membohongi dirinya bahwa hal yang dilakukan bukanlah sebuah kesalahan. Pada saat itulah, ya, kalau kita memiliki hal yang demikian, kebenaran moment of truth itu akan sangat menyakitkan buat kita semua. Ketika ia disingkapkan seperti Tuhan menyingkap ahli Taurat dan orang Farisi ini, saudara, yang bangkit adalah kemarahan dan rancangan busuk untuk membunuh Yesus, untuk membungkam moment of truth dirinya itu. Maka saudara, kita kembali kepada bagian firman Tuhan kita dalam menjawab pertanyaan yang penuh dengan kelicikan dan kebusukan itu. Yesus kembali membawa mereka kepada moment of truth itu. Saat orang-orang hening menanti jawaban Yesus, ternyata tak sepatah kata pun keluar dari mulut Yesus, kan? Dan apa yang dilakukan Yesus? Kita lihat ayat yang ke-6. Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Apa artinya itu, saudara? Yesus menulis di tanah. Tadi kita baca di Ulangan, saudara, untuk melihat hal yang sungguh dipahami oleh orang Yahudi, bahwa Allah itu menulis dengan jarinya untuk menulis hukum Tuhan di kedua loh batu hukum Allah. Tuhan menulis dengan jarinya sendiri hukum Tuhan di loh batu. Ketika Tuhan menulis dengan jarinya, Dia memberikan hukum kepada manusia. Dan sekarang, saudara, kita membaca bahwa Yesus menulis dengan jarinya. Namun bukan di batu seperti hukum Tuhan loh batu, tetapi di debu tanah. Kira-kira apa yang ditulis Yesus? Alkitab kita bungkam, bukan? Kita hanya bertanya-tanya apa itu yang ditulis Yesus di sana. Tapi dalam tradisi ortodoks, saudara, dijelaskan bahwa apa yang terlalu jijik untuk diucapkan dan terlalu keji untuk ditulis dalam kitab suci dan Injil, yang adalah kabar baik, tidak layak untuk dituliskan. Tuhan tidak bicara apapun karena yang teramat cemar hanya layak ditulis bukan di Injil tetapi di tanah yang kotor dan debu. Bahwa yang mulia hukum Allah ditulis di loh batu itu yang mulia, tetapi yang cemar dan busuk ditulis di debu tanah yang mudah terhapus dan tersingkirkan. Tuhan, saudara, menulis sesuatu yang tak terduga dan mengejutkan para ahli Taurat dan Farisi. Dengan jari ia menyingkap sesungguhnya moment of truth itu kembali, saudara,
yang sesungguhnya, yaitu kefasikan yang mereka rahasiakan. Yesus membawa kembali mereka kepada moment of truth diri mereka, bahwa sesungguhnya mereka yang sedang menunjuk dan menghakimi orang lain merupakan pakar yang sangat ahli dalam menyembunyikan dosa dan kesalahannya sendiri. Tetapi sia-sia orang ini mencoba menyembunyikan apapun di mata Dia yang adalah Tuhan Maha Tahu dan Maha Melihat. Maka Yesus menulis dengan jarinya di atas debu. Saya ambil dalam tradisi ortodok. Mesulam, mencuri harta benda bait suci, perbendaharaan bait suci. Share, berzina dengan istri saudara. Zalum, bersumpah palsu. Melawan ayahnya sendiri. Mari, tersemburit. Menyembah berhala. Dan seterusnya. Ketika mereka terus mendesak Yesus untuk menjawab, lalu Yesus pun berdiri dan berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan. Lalu Yesus membungkuk kembali dan menulis dengan jarinya di debu tanah itu. Dan daftar dosa itu semakin panjang. Dan mereka semua dibawa kepada moment of truth. Dan Tuhan menyatakan keberadaan yang sesungguhnya mereka di mata Tuhan. Mereka tahu bahnya juga perempuan yang berzina. Setelah mereka mendengar perkataan Yesus dan membaca yang ditulis oleh Tuhan Yesus di tanah itu, firman Tuhan berkata, mulai seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, pergi menyelinap diam-diam, sehingga akhirnya hanya Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Mengapa? Mereka beranjak pergi secara diam-diam. Karena dengan tulisan di jari Tuhan itu, status mereka, saudara, bukan lagi sebagai pendakwa sekarang, tetapi mereka pun masuk dalam yang terdakwa. Di hadapan Allah pada waktu moment of truth itu disingkapkan bahwa mereka semua harus direjam batu. Bahwa mereka mencela dosa-dosa orang lain, tetapi mahir dalam menutupi dan memoles-moles dosa kesalahan mereka sendiri. Sementara menanggung beban pelanggaran sendiri. Seharusnya mereka tidak boleh menjadi hakim kejam atas pelanggaran orang lain. Itu hukum yang tertulis baru. Sebagaimana Yesus berulang kali berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur. Dan itu akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedang balok di matamu itu tidak engkau lihat? Tidak engkau ketahui. Hai orang munafik, keluarkan dulu balok di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Itu moment of truth semuanya, saudara.
Dan itulah panggilan kita untuk merayakan perjamuan kudus buat kita semua. Inilah panggilan kita untuk mawas diri memasuki Sensura Morum 3 minggu berturut-turut, agar kita mawas diri, agar kita menguji diri dan memasuki moment of truth bersama dengan Tuhan. Waktu tak kala kita bertatap dengan kenyataan yang sebenarnya, dengan realitas kita sebagaimana adanya diri kita ini. Dan saya sangat tertarik, saudara, dengan seniman dari Prancis yang sangat garang mengucapkan, saudara, segala kemunafikan dalam hidup. Namanya adalah Alceste. Untuk menyadari bahwa kita hidup penuh dengan centang perentang dengan berbagai kemunafikan seperti yang dimiliki oleh ahli Taurat dan orang Farisi ini. Buka dulu selubung dan topengmu. Biarlah manusia berjalan seperti apa adanya. Tunjukkan isi hati bila bicara. Biarkan jantung didengar dan perasaan dilepas. Jangan ditutup-tutupi, dipulas-pulas. Dan demikian kita dipanggil, saudara, saat kita merayakan perjamuan Tuhan. Agar kita membuka semua selubung dan kita telanjang di hadapan Tuhan. Yang melihat kebenaran dan keberadaan kita. Itulah panggilan Sensura Morum buat kita menjelang perjamuan kudus. Dan melalui semuanya itu kita diperingatkan untuk merombak diri kita dari dalam secara drastis. Berbalik dan bertobat untuk memperoleh kehidupan yang baru. Sesungguhnya itu saja yang diinginkan Tuhan dalam kisah panjang yang saya sampaikan. Dan setelah hal tersebut usai seperti yang dikehendaki Tuhan, debu itu kembali akan tersapu. Dan apa yang tertulis dalam dosa itu hilang dan lenyap dalam pengampunan Tuhan dan kehidupan yang baru dari Tuhan. Nah, kita akhiri, itulah yang menjadi penutup dari Injil kita. Lalu Yesus berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di mana mereka? Tidak adakah yang menghukum engkau?" Dan jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Aku pun tidak menghukum engkau." Itulah pengampunan. Tetapi tidak titik sampai di sini. Maka sekarang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Itulah panggilan hidup baru buat kita semua. Mari kita rayakan perjamuan kudus dengan firman Tuhan. Amin.